wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Muljanti dengan NIM 1122-112. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan kenaikan BBM yang ada di Indonesia dengan yang dapat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Cekidot. BBM adalah salah satu hal faktor yang dapat mempengaruhi negara tersebut berjalan dengan lancar. Karena BBM adalah salah satu faktor yang dapat menjadi unsur jalannya sebuah perekonomian yang ada di Indonesia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketika BBM tersebut menjadi sebuah faktor berjalannya perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga BBM pun akan dapat berdampak besar ketika BBM mengalami kenaikan harga secara signifikan dan sangat amat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di mengaruhi kenaikan BBM. Salah satunya adalah dari pengoperasian dari OPEX-nya, dari permasalahan di internal OPEX, karena ketika OPEX dapat mempertahankan harga beredarnya minyak bumi, sehingga harga pun tidak akan mengalami kenaikan, sehingga salah satu faktor yang menyebabkan harga naik pun dipengaruhi oleh negara-negara yang memiliki minyak bumi. Kedua, yaitu adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Jika ada peperangan, pasti semuanya tidak berjalan dengan lancar. Dengan hal tersebut, karena adanya peperangan dari dua negara tersebut, sehingga dapat menghambat suatu pengoperasian perusahaan minyak bumi yang dapat menghambat sebuah minyak bumi tersebut untuk beredar, sehingga karena adanya kelangkaan tersebut dapat menghambat dan menaikkan harga jual minyak bumi. Teknologi itu adalah berperan penting dalam jalannya sebuah usaha minyak bumi, sehingga ketika ada penemuan baru minyak bumi tersebut kan jadi suatu pemasaran minyak buminya pun terganggu. Nah, dari hal tersebut dapat menjadi faktor penghujung dari kenaikan. Yang keempat, yaitu peran penting perusahaan minyak. Selain negara yang dapat berperan penting dalam kenaikan BBM, sehingga perusahaan pun mengalami sebuah peran penting dalam mengatur strategi keuangan BBM tersebut gitu. Karena dari harga jual yang bisa diedarkan itu berpengaruh terhadap sebuah keuangan yang diatur oleh perusahaan tersebut dalam pengeboran minyak tanah dan segalanya bisa diatur sehingga dapat menghasilkan sebuah harga. Dari hal tersebut, bagaimana cara memanage uangnya dengan dapat menghasilkan sebuah harga tersebut. Banyaknya permintaan minyak bumi, karena minyak bumi adalah perusahaan yang sangat amat berpengaruh bagi internasional, sehingga banyak peminatnya dan penggunanya pun banyak, sehingga karena permintaannya banyak, harga pun semakin menaik. Contohnya saja motor ketika banyak sekali permintaan motor tersebut, banyak sekali dari model-modelnya yang keluar, sehingga kan dapat menghasilkan sebuah inovasi baru untuk menghasilkan motor yang baru. Dari hal tersebut banyak sekali permintaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurva yang ada di samping. Jika sebuah permintaan banyak, maka harga pun akan semakin banyak. Contohnya saja kalau misalkan permasalahan kasus lainnya, harga-harga daging ketika dijual di lebaran itu kan harganya pun semakin naik gitu kan, karena permintaannya pun banyak. Sama halnya dengan BBM. Dan di sini kurva tentang penawaran. Jika penawaran naik, maka harga BBM pun akan naik. Jika penawarannya turun, maka sebaliknya tetap saja, berarti harga BBM-nya akan semakin turun. Ini sesuai dengan bunyi penawaran bahwa jika penawaran naik maka harga naik, dan sebaliknya jika penawaran turun maka harga pun akan ikut turun. Kenaikan BBM salah satunya adalah maksudnya untuk mengatasi masalah BBM Indonesia, karena ada kenaikan harga gitu kan. Karena kalau misalkan semakin jarang, sedikitnya langkanya suatu BBM, maka harga pun semakin naik. Maka kita harus mengatasinya dengan cara jangan membuang-buang waktu, atau misalkan lagi galau segala macam, healing, keluar rumah, cari jalan-jalan yang hal-hal yang gak terlalu penting itu dikurangi. Sehingga ya biasakanlah hidup sehat yang seperti yang ada di negara-negara lain, seperti kayak misalkan kita membutuhkan
refreshing, ngefresh otak, kita bisa dengan jalan kaki semacamnya. Tidak perlu memerlukan sebuah kendaraan yang dapat memicu borosnya bahan bakar minyak. Nah, yang kedua yaitu ketika kita memiliki suatu hal yang kepentingan, lebih baik kita menggunakan alat transportasi umum yang lebih umum sehingga kita tidak begitu banyak membuang bahan bakar minyaknya. Dan yang ketiga, kita belajar buat inovasi atau menghasilkan sebuah produk baru yang dapat menghasilkan sebuah barang yang tidak terlalu banyak menggunakan bahan bakar minyak seperti motor memakai motor listrik, mobil listrik dan sebagainya gitu. Dan memberikan subsidi kepada masyarakat dari pemerintah. Itu adalah salah satu suatu hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan BBM yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi bahwa BBM itu adalah suatu hal yang dapat sangat amat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga ketika BBM naik maka permasalahan perekonomian di Indonesia pun akan terhambat, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia harus pintar-pintar dalam memiliki sebuah kegiatan yang dapat sangat amat memboroskan sebuah BBM tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.